Salam jumpa sahabat Jawa Timur, kembali Anda simak Jatim News Today bersama saya Ilham Dianta dari Radio Suara Sidoarjo. Untuk hari ini, hari Kamis 8 Juli 2021, beberapa kabar sudah saya dapatkan untuk Anda dan tentunya masih berkaitan dengan update COVID-19 untuk wilayah Jawa Timur. Untuk Jatim News Today kali ini juga kami siarkan secara langsung melalui Persada Kabupaten Blitar, juga Suara Pacitan, Suara Madiun, Suara Sampang, Mardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Pradya Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya, untuk update COVID-19 yang pertama, informasinya saya coba buka dari catatan Nabila Khansah Rofifa dari Suara Sidoarjo yang berbagi kabar untuk mempercepat bentuk herd immunity. Pemkab Sidoarjo menargetkan 7.000 vaksinasi per hari. Khansah, silakan. Ya sahabat, target percepatan ini dilakukan di 26 puskesmas di 18 kecamatan. Ini sebagai upaya mempercepat terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Dr. M. Atoilah MM, Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular P2M hingga Sidoarjo saat ditemui Rabu kemarin bilang pemberian vaksin dimulai umur 12 tahun ke atas. Warga yang belum divaksin diminta lapor ke RT atau RW untuk diteruskan ke perangkat desa. Dari desa kemudian koordinasi dengan puskesmas wilayah. Warga tinggal bawa KTP sebagai syarat vaksin untuk pendatang dan lama tinggal di Sidoarjo. Bawa KTP dan surat keterangan domisili dan melengkapi dengan nomor HP yang bisa menerima pesan atau SMS. Karena jadwal vaksin akan dikirim lewat pesan singkat atau SMS di HP. Terkait jadwal, Dr. M. Atoilah MM bilang warga bisa melihat langsung akun media sosial milik puskesmas wilayah masing-masing. Sementara untuk warga yang masih belum masuk jadwal, Dr. M. Atoilah minta bersabar karena selain faktor ketersediaan dan pengiriman vaksin, juga keterbatasan tenaga kesehatan yang melakukan vaksin. Tenaga kesehatan juga butuh istirahat setelah maraton melakukan vaksinasi. Saya Nabila Khansah, Suara Sidoarjo melakukan untuk Jatim News Today. Ya, Nabila Khansah Rofifa dari Suara Sidoarjo berbagi informasi untuk mempercepat bentuk herd immunity. Pemkab Sidoarjo menargetkan ada 7.000 vaksinasi per hari. Baik, sahabat Jawa Timur, saya bergeser ke Gresik. Ada Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Untuk hari ini berbagi informasi taman, RTH, hingga sejumlah jalan kota ditutup sementara selama pelaksanaan PPKM darurat. Putri, silakan. Atau PPKM darurat mulai ditindaklanjuti pemerintah Kabupaten Gresik. Salah satunya dengan melakukan penutupan sementara seluruh taman dan ruang terbuka hijau. Ini dilakukan untuk mencegah berkerumunnya masyarakat. Abu Hasan, Kepala Satpol PP Gresik mengatakan, sesuai aturan surat edaran Bupati Gresik mengenai kegiatan sosial, seni budaya dan olahraga ditutup untuk sementara. Saat ini masih alun-alun Gresik, Taman Bundaran GKB yang sudah diberi pembatas. Pihaknya juga menjelaskan bahwa sudah tidak ada lagi masyarakat yang beraktivitas di sana. Dan sudah ada sejumlah petugas yang berjaga di area tersebut. Bahkan PKL yang biasanya berjualan di area tersebut sudah steril. Kebijakan ini dilakukan agar masyarakat tidak melakukan kegiatan atau berkumpul di taman maupun RTH untuk menekan angka penularan virus corona yang semakin tinggi. Lebih lanjut, pihaknya juga meminta masyarakat agar tidak melakukan yang menyebabkan berkerumun terlebih dahulu. Hal tersebut diiringi juga adanya penutupan Jalan Wahid Hasim mulai pukul 16.00 hingga 04.00 waktu Indonesia Barat selama PPKM darurat dilaksanakan. Tidak hanya Jalan Wahid Hasim, namun sejumlah ruas Jalan Kartini hingga Jalan Veteran menuju kota Surabaya juga diadakan penutupan sementara hingga 20 Juli mendatang. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan, saya Putri Rizkiana, Suara Gresik. Iya, Putri Rizkiana dari Suara Gresik berbagi informasi untuk taman, RTH hingga sejumlah jalan kota ditutup sementara selama pemberlakuan PPKM darurat. Sahabat Jawa Timur, saya coba beralih ke Ninda Alivia dari Persada FM yang membawa kabar hasil swab antigen saat operasi justisi di Kanigoro Blitar. Ada 2 orang dinyatakan positif. Ninda Alivia, silakan.
Polres Blitar bersama dengan jajaran TNI dan unsur pemerintah daerah menggelar operasi justisi sidang di tempat di alun-alun Pemkab Blitar Kanigoro pada Rabu kemarin. Tidak hanya itu, petugas juga melakukan tes swab antigen. Dari 25 testing, ada 2 orang yang dinyatakan positif, yaitu SCL warga Pasuruan dan AGS warga Nganjuk. Keduanya telah dikembalikan ke daerah asalnya. Kapolres Blitar AKBP Leonard M. Sinambela menjelaskan kegiatan ini merupakan tindak lanjut Imendagri nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM Mikro berbasis darurat di wilayah hukum Polres Blitar. Dalam kesempatan itu, petugas juga memberikan himbauan dan sosialisasi kepada pemilik warung makan sekitar Kanigoro agar mentaati aturan PPKM darurat. Sementara itu, jumlah pelanggar yang dilakukan sidang di tempat sekitar 10 orang. Rata-rata mereka tidak memakai masker. Bagi pengendara, petugas juga memeriksa kelengkapan perjalanan seperti surat vaksin dan lain-lain. AKBP Leonard menambahkan tes swab antigen terhadap pelanggar dilakukan di lokasi bertujuan untuk mengetahui mereka terpapar COVID-19 atau tidak, sehingga jika ada yang dinyatakan positif bisa segera ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan. Demikian, saya Ninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, Ninda Alivia dari Persada FM Blitar, terima kasih. Berbagi kabar hasil swab antigen saat operasi justisi di Kanigoro Blitar, ada 2 orang yang dinyatakan positif. Ya, sahabat Jawa Timur, saya coba beralih ingin mengetahui kabar di Madiun seperti apa. Ada Amanda dari Suara Madiun. Berbagi informasi lonjakan pasien COVID-19 akibatkan ruang isolasi RSUD Dr. Sudono Madiun penuh dan minim petugas. Amanda, silakan. Sahabat Jatim News Today, lonjakan pasien COVID-19 juga terjadi di RSUD Dr. Sudono. Setidaknya terdapat 106 pasien yang kini tengah menjalani perawatan hingga Selasa 6 Juli. Padahal jumlah tempat tidur pasien COVID-19 hanya 110 bed, termasuk ruang isolasi di unit gawat darurat atau UGD. PLH Direktur RSUD Dr. Sudono Madiun, Dr. Dwi Siwi Mardiati, mengatakan saat ini antrian pasien COVID-19 di UGD RSUD Dr. Sudono Madiun masih terjadi. Ada 15 orang, 10 diantaranya berada di ruang isolasi UGD dan 5 pasien di halaman UGD. Untuk BOR atau Bed Occupancy Rate UGD mencapai 94%, sedang untuk di ruang perawatan COVID-19 tanpa alat bantu sudah mencapai 101%. Berbagai upaya dilakukan. Dwi menambahkan, pihaknya tengah berupaya menambah tempat isolasi saat ini. Salah satunya dengan memperluas ruang isolasi COVID-19 di UGD. Menurutnya, ruang UGD secara keseluruhan masih cukup lebar dan memungkinkan untuk ditambahkan tempat tidur pasien. Harapannya, pasien COVID-19 yang saat ini menjalani perawatan di area drop zone UGD bisa tertampung. Yang antri 15, ya, yang belum masuk ke ruang perawatan, masih di UGD isolasi. Itu terdiri dari yang di dalam ruangan maupun yang di luar itu. Dan yang di luar ada 5. Dwi mengatakan, selain itu pihaknya juga tengah mempersiapkan 1 ruang rawat inap untuk digunakan sebagai ruang perawatan pasien COVID-19. Ruang tersebut sebenarnya sudah siap, tetapi belum dipakai karena masih mempersiapkan petugasnya. Kurangnya petugas kesehatan maupun medis menjadi kendala tersendiri. Dwi berharap masyarakat juga turut berperan aktif dalam pengendalian pandemi COVID-19, minimalnya dengan disiplin protokol kesehatan. Oke, baik. Baru saja kita dapatkan informasi dari Amanda dari Suara Madiun, ya, berbagi kabar lonjakan pasien COVID-19 mengakibatkan ruang isolasi RSUD Dr. Sudono Madiun penuh dan minim petugas. Baik, sahabat Jawa Timur, 2 informasi berikutnya saya dapatkan dari Mardika FM Blitar. Ada Afik Rahardian yang berbagi kabar Satgas COVID-19 melakukan operasi justisi untuk menertibkan penerapan protokol kesehatan dengan sidang di tempat. Afik Rahardian, silakan. Satgas COVID-19 Kota Blitar bagian penegakan hukum kembali melakukan operasi justisi penertiban protokol kesehatan dengan sidang perkara di tempat di Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan PIPP Kota Blitar Rabu 7 Juli 2021. Hadi Maskun PLT Kepala Satpol PP Kota Blitar saat ditemui usai kegiatan menjelaskan kegiatan operasi justisi dilakukan untuk menegakkan aturan perundang-undangan pada PPKM darurat. Operasi dilakukan di berbagai titik di Jalan Dr. Muhammad
Muhammad Hatta, serta area PIPP Kota Blitar. Seluruh pelanggar diarahkan ke anjungan PIPP untuk sidang perkara. Hadi Maskun mengatakan, pelanggaran yang dilakukan kebanyakan tidak menggunakan masker atau menggunakan masker namun tidak benar. Terdapat 11 orang yang melanggar aturan dan dikenai sanksi denda mulai 30 sampai 50 ribu rupiah sesuai dengan putusan sidang. Hadi Maskun menjelaskan selama PPKM darurat ini tidak hanya di jalanan, penertiban juga difokuskan di pasar tradisional, kafe maupun restoran. Sebab selama PPKM darurat terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi bagi pemilik kafe dan restoran, yaitu melayani dine-in sampai jam 5 sore dan delivery order sampai jam 8 malam. Pemilik usaha juga harus memastikan protokol kesehatan berjalan secara optimal. Hari ini 11 orang. Rata-rata tidak menggunakan masker dan tempatnya ada yang di jalan, ada yang di pasar. Alasannya ada yang lupa, tadi ada yang sempat menggunakan masker tapi di dagu, hanya di mulut, hidungnya agak tutup, itu sebuah pelanggaran loh ya. Hadi Maskun menilai sejauh ini pelanggar prokes di Kota Blitar mengalami penurunan dibanding dengan tahun lalu. Artinya kesadaran warga Kota Blitar dalam menerapkan protokol kesehatan semakin meningkat. Afik Rahardian, Mahardika FM. Afik Rahardian dari Mahardika FM Blitar. Terima kasih. Berbagi informasi, Satgas COVID-19 melakukan operasi justisi untuk menertibkan penerapan protokol kesehatan dengan sidang di tempat. Sahabat Jawa Timur, informasi dari Surya Muhammad dari Mahardika FM akan menutup Jatim News Today kali ini. Surya berbagi informasi, Polres Blitar Kota meningkatkan pemantauan pelaku perjalanan melalui razia penyekatan PPKM darurat. Surya Muhammad, silakan. Polres Blitar Kota memperketat pemantauan terhadap pelaku perjalanan yang akan masuk wilayah kota Kabupaten Blitar. Salah satunya dengan menggencarkan razia penyekatan PPKM darurat di wilayah perbatasan. Petugas gabungan akan memeriksa syarat pelaku perjalanan yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 5 tahun 2021. AKBP Yudi Heri Setiawan, Kapolres Blitar Kota mengatakan syarat pelaku perjalanan selama PPKM darurat yaitu harus bisa menunjukkan kartu vaksin COVID-19 minimal dosis pertama serta hasil tes swab antigen 1x24 jam atau tes swab PCR 2x24 jam. Jika tidak bisa menunjukkan syarat tersebut maka yang bersangkutan akan diminta putar balik. Langkah ini bertujuan untuk mengendalikan perkembangan COVID-19 di masa PPKM darurat 3 hingga 20 Juli 2021. Selain itu juga untuk mengantisipasi masuknya varian baru COVID-19 yang dibawa oleh pelaku perjalanan luar daerah. Yudi menjelaskan, pada Selasa 6 Juli 2021, pihaknya melakukan razia penyekatan PPKM darurat di perbatasan barat atau Simpang 3 Togokan, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Dari 65 kendaraan yang dihentikan oleh para petugas, 21 diantaranya tidak bisa menunjukkan syarat perjalanan sehingga diminta untuk putar balik. Petugas kita gabungan dari TNI, Polri, kemudian dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, kita mengecek ya berkaitan dengan SIKM, kemudian kita mengecek berkaitan dengan surat antigen dan kita mengecek juga berkaitan dengan sertifikat vaksin dosis pertama. Bagi mereka yang memiliki kita akan lanjutkan, namun bagi yang tidak kita akan putar balikan. Selain di perbatasan barat, Yudi juga meningkatkan pemantauan pelaku perjalanan dari sisi timur, yaitu di Simpang 3 Herlingga. Pihaknya juga telah mendirikan posko PPKM darurat di PIPP, Terminal Patria dan Stasiun Blitar. Surya Muhammad, Mahardika FM. Surya Muhammad, Mahardika FM Blitar. Berbagi informasi, Polres Blitar Kota tingkatkan pemantauan pelaku perjalanan melalui razia penyekatan PPKM darurat. Baik sahabat Jawa Timur, demikian breaking news update COVID-19 dalam Jatim News Today edisi Kamis 8 Juli 2021. Saya Ilham Dianta, sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.